Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang resep, sedikit aja tentang resep. Bapak akan share dulu resepnya, sebentar resepnya. Udah ketengok belum? Sudah, Juwita, Pak. apa kabar Juwita? Ya, Pak. Oke. Jadi kita akan belajar tentang resep. Resepnya ini nih, Klinik Sierra. Dokternya ini Sasha ini. Kemudian ini SIP-nya ini. Jadi kita nengok dari administrasinya dulu. Kalau dari administrasinya dia sudah oke lah ya. Ada KOP-nya, ada nama kliniknya, ada dokternya, ada SIPA-nya, SIP-nya, kemudian alamatnya. Kurang paling nomor teleponnya saja. Nah, ini ada tanggal penulisan resepnya ada. Kemudian ini ada apa namanya? Ini kita anggap sebagai paraf ya. Parafnya ada dan lain-lain. Pertanyaannya Bapak nih. Ini apa yang harus ditengok dulu selain administrasi ya? Kan syarat itu ada administrasi, ada apa lagi? Satu, administrasi. Administrasi itu yang administrasi pokoknya. Dia memang benar-benar dokter, adanya ini ya. Alamatnya jelas gitu. Dan lain-lain. Kemudian dua, dia adalah farmasetika, campur apa tidaknya, income apa tidak. Ini ditengok dulu berarti antara ampicillin, dextro, ibuprofen, loratadin, GG itu kecampur tidak. Dua, ketiga itu adalah farmakologi. Farmakologinya dia itu bentrok tidak. Maksudnya Pak, bentrok Pak. Misalnya ada salah satu obat yang dia itu efeknya berlawanan. Contohnya satu itu mengurangi penyakit, mengurangi gejala, menurunkan panas gitu misalnya. Dia demam. Nah, ada satunya yang mempunyai efek samping itu menaikkan. Nah, itu enggak boleh. Kita ke itu farmasetis dulu. Farmasetisnya ini gimana? Ditengok dari ini juga umurnya. Ada yang aneh enggak ini? Andrian, ada yang aneh enggak? Ada, Pak. Apa? Ada iternya. Iter. Nah, iter apa anehnya? Cuma suruh ngulang. Diulangi satu kali. Ya. Apa? Ada dong. 8 tahun itu kira-kira minum kapsul bisa apa tidak? Delapan tahun itu kecil apa besar sih? Kecil. Nah, kira-kira kalau minum kapsul gimana? Nah, ini ditanya, bisa enggak anak itu minum kapsul? Kalau dia bisa, oke. Kalau tidak bisa, dihapus kapsulnya jadi serbu. Oke, habis itu kita farmakologi. Ini apa ini? Ampicillin. Ampicillin itu bisa enggak dicampur dengan yang lainnya? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena ampicillin ini obat antibiotik. Nah, kalau antibiotik kenapa memang? Antibiotik itu harus dihabiskan walaupun sakitnya udah sembuh. Nah, terus yang lainnya? Yang lainnya bukan termasuk antibiotik, jadi kalau sakitnya udah sembuh, tidak apa-apa kalau obatnya berhenti diminum. Ya, jawabannya benar. Benar dan pas gitu loh.
Kadang-kadang ada yang jawab gini, karena ini antibiotik. Terus kalau antibiotik kenapa? Nah, jadi tidak jawab pertanyaannya gitu ya. Kalau yang tadi sudah jawab pertanyaannya, ini antibiotik Pak. Kalau antibiotik dia harus habis. Jadi kalau habis gimana? Nah, sedangkan yang lainnya ini bukan antibiotik Pak. Kalau bukan antibiotik bagaimana? Ya kalau misalnya gejalanya sudah hilang ya tidak usah diminum lagi, tidak masalah. Ini cuma penghilang gejala saja. Yang ini adalah antibiotik harus habis. Mau sakitnya itu sehari sembuh, dia tetap habis. 12 berarti 4 hari kan. 4 hari harus habis. Yang lainnya boleh tidak dihabiskan enggak, Pak? Boleh. Karena ini buat gejala saja. Kalau misalnya gejalanya sampai 3 hari, Pak, 4 hari dihabiskan boleh enggak, Pak? Boleh, tetapi tidak wajib. Yang ampicillin wajib. Gitu. Nah, kemudian kita tanya lagi siapa ya? Bunga mana Bunga? Ada enggak kamu Bunga? Bunga Nirvana. Ya, Pak. Kamu videonya enggak ada ya, Nak? Yang rusak tadi ya? Bapak. Videomu tidak ada ya? Videomu enggak ada. Kamu enggak aktifkan video yang rusak tadi ya? Bukan, Pak. Terus kenapa tidak diaktifkan? Boleh tidak diaktifkan, asal kalau misalnya HP-nya rusak, silahkan. Kalaupun kalian tidak mengaktifkan, nah aku tidak tahu kamu itu ada di rumah apa tidak juga tidak tahu. Gitu. Diaktifkan kalau belum. Trifatma Fatamiati. Halo. Pak. Nah, ini kan loratadin tablet, dexamethasone tablet, GG tablet kan kosong nih. Iya. Ya. Itu berapa? Tahu enggak, Tri? Tahu enggak, Tri? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Vinda. Ya, apa Anda? Masing-masing 1 tablet karena di bawah ada bacaan AAA 1. Oh, ada tulisan AAA itu ya. Jadi kalau ada Ya, AAA itu 1 gitu. Atau gimana? Ada ini ya. Apa artinya AAA? Masing-masing 1. Nah, masing-masing 1. Masing-masing 1. Boleh. Kalau AA itu masing-masing 1. Kalau AAA berarti 3. Kalau apa? AAA. Berarti semuanya dari mulai misalnya ibuprofen tidak ada nih misalnya. Nah, berarti itu 1 tablet. Tetapi itu untuk 1 bungkusnya. Jadi nanti harus dikalikan dengan DTD-nya. Karena dia itu dosis untuk 1 bungkusnya. Oke? Nah. Oke. Kalau sudah, Bapak mau nanya nih, ampicillinnya ngambilnya berapa tablet, Nak? Bapak nanyanya tablet ya. Sudah ada yang bawa kalkulator kan? Siap-siap kan? Berapa pengambilan ampicillin tabletnya? Ampicillin KS-nya berapa, Andrian? Tahu enggak, Andrian? Ampicillin. $200 ya, Pak? 200. Tidak ada ampicillin 500, Pak. Berapa? 500. Ya, 500. 500 atau 250?
Nah, cari yang 500 saja. Nah, oke. Bentar ya. Kalian sambil nunggu. 3 menit lagi ya, Nak. Berapa tablet? 8,4 tablet, Pak. Berapa? 8,4 ya? Bentar ya. Oke. 8,4 tablet tadi siapa yang jawab? Saya, Pak. Siapa? Barea, Pak. Semua. Nah, dapatnya dari mana? 350 dikali 12, Pak. Nah, terus? Dibagi KS 500 kan kata Bapak tadi. Jadi 8,4 tablet. Kenapa dapatnya tablet? Kenapa tidak miligram? Karena diminta tadi tablet, Pak. Iya, maksudku kenapa hasilnya itu kalau kamu bagi KS jadinya tablet? Tidak tahu tuh, Pak. Karena 350 mg kali 12 dapatnya miligram. Ya kan? Dibagi dengan miligram per tablet. Miligramnya bisa dicoret, dapatlah tablet. Nah, jadi satuannya itu ditulis. Masuk. Oke lah, bisa Ya, Pak. berarti. 8,4 tablet ya tadi ya? Ya, Pak. Berarti penipisan enggak itu, Nak? Penipisan kan ada koma, Pak. Oke. Nah, yang lain-lainnya seperti itu ya kalau misalnya ngambil tablet ya. Gampang ya. Nah, sekarang pengerjaannya. Pengerjaannya kira-kira kalau kayak gini gimana caranya? Itu tadi kan cara pengambilan ya, sudah bisa. Sekarang pengerjaannya. Ini dicampur enggak ampisilinnya? Viola, kalau kamu praktek kira-kira ini dicampur enggak, Viola? Misalnya minggu depan praktek. Resepnya ini kira-kira dicampur enggak? Ampicilinnya ya, Pak? Nah. Tidak. Enggak, berarti buat berapa kapsul apa berapa bungkus? 12. 12 itu yang apa? Apa, Pak? 12 itu yang ampicillin. Jumlah totalnya berapa bungkus? Ampicillin dipisah kan, Nak? Ya. Dipisah berapa bungkus tadi? 12. 12. Yang bawahnya dibuat enggak ini? Yang dextro, ibuprofen, loratadin ini dibuat enggak? Dibuat. Dibuat berapa bungkus? 12. 12. Jadi ini tetap dibuat, ini dibuat tapi dipisah. Jadi kalian buatnya 24 bungkus. Bukan 12 bungkus. Aku tahu maksudmu 12 bungkus ampicillin tadi. Cuma buat memperjelas yang lainnya saja bahwa dibuat adalah 24 bungkus jumlahnya. 12 itu ampicillinnya. Nanti di etiketnya ada tulisan apa, Fiona? Antibiotik. Di etiketnya ada tulisan apa tadi? Antibiotik harus apa tadi? Harus dihabiskan. Nah, berarti harus ditulis harus dihabiskan atau tulis habiskan. Nah, yang lainnya hitung ikut ini. 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan. Nah, nanti mungkin akan ditanya sama gurunya, jadi harus paham. Sesudah makan itu kenapa? Nah, itu harus dicari dulu. Sebelum praktek. Jadi kalau pas praktek itu sudah siap-siap gitu loh. Jangan praktek asal masuk saja. Prakteknya harus siap dulu.
Ampicillin kenapa dipisah? Karena dia antibiotik. Kenapa kalau kalau antibiotik harus dipisah? Karena dia harus wajib dihabiskan, Bu atau Pak. Yang lainnya tidak wajib. Sehingga harus dipisah, Pak. Nah, itu jawaban yang benar. Oke ya. Oke, Bapak save dulu ya. Nanti Bapak share di kelas kalian. Oke, kita ganti resep yang ini salah. Nah, udah ketengok? Resep 2 ketengok? Cefadroxil? Sudah. Ini gimana kalau yang ini? Berapa pengambilan cefadroxil? Jika KS-nya 500 mg. Berapa KS cefadroxil? Jika KS-nya 500 mg. Silahkan kalau yang sudah. Berapa Pak KS-nya Pak? 500 mg per tablet. Lima 500 mg per tablet. Dapatnya berapa tablet? 5 tablet, Pak. 5 tablet apa 50? 5 tablet. Kenapa 5 tablet? tablet? Kenapa 5 tablet? Karena 2.500 mg dibagi 500 mg per tablet, jadi hasilnya 5 tablet. Kenapa tidak dikalikan 10 nih? Karena tidak ada DTD. Karena tidak ada DD. Jawabannya boleh kayak gitu, tapi lebih bagusnya kayak gini. Kenapa tidak dikalikan 10? Karena di sini adalah suruh nyampur saja dibuat. Ya benar, tidak ada DTD. Cuma alasannya itu paham enggak DTD itu apa gitu. Karena apa? Karena dosis 2,5 gram itu untuk 10. Jadi tidak perlu dikali 10. Nah, itu. Oke lah, berarti paham. Novalginnya berapa tablet jadinya? 5 tablet. KS-nya 500 miligram per tablet. Berapa tablet? Tula tetap Pak 5 tablet. Kenapa? Kenapa tidak dibagi 500? Karena Novalgin tula tablet. Nah, benar. Oke, pintar. Karena Novalgin itu sudah tablet, CTM-nya sudah tablet. Oke, berarti sudah paham. Ini kira-kira mau dipisah tidak? Yang ku kasih warna merah. Sebentar. Yang ku kasih warna merah itu dipisah tidak? Ada yang lain bisa bantu? Bardea Ningsih bisa? Atau Tantris? Atau Kamila Fauzia? Cikal Bahagia? Clarissa? Dipisah tidak Clarissa? Cefadroxilnya dipisah enggak, Nak? Kalau yang tidak kelihatan berarti sinyal kalian, Nak. Karena yang lainnya bisa kelihatan. Clarissa kelihatan enggak itu resepnya, Clarissa? Kelihatan, Pak. Ah, cefadroxilnya dipisah enggak, Nak? Kira-kira dipisah enggak? Dipisah itu karena apa sih tadi? Yang awal tadi ampicillin tadi, Clarissa? Karena tadi dipisah karena obat antibiotik, Pak. Nah, berarti kamu harus cari tahu cefadroxilnya antibiotik apa bukan, gitu kan? Iya, Pak. Nah, kira-kira cefadroxil antibiotik enggak? Antibiotik, Pak.
Antibiotik. Sehingga harus Bisa. dipisah. Tuh jawabannya sudah. Oke, selesai. Berarti ini dibuatnya nanti berapa kapsul? 10 apa cuma 10 kapsul saja? 20 apa 10 kapsul? 20. 20. Yang 10 mengandung cefadroxil saja. Yang 10, yang 10 ngambil mengandung cefadroxil saja. Yang 10 mengandung novalgin sama CTN. Yang cefadroxil dikasih apa di etiketnya? Tulisan apa? Harus Habis. Oke, sip. Berarti sudah paham. Ini 16 tahun ya. Ini 16 tahun berarti bisa minum kapsul belum? Sudah. Sudah. Berarti tadi yang farmasetikanya berarti sudah bagus kan? 16 tahun pakai kapsul kan? Tapi kalau yang misalnya ada resep nih, besok aku kasih resepnya 5 tahun pakai kapsul, kira-kira kamu nanya enggak? 5 tahun kira-kira bisa minum kapsul enggak sih? Tidak. Tidak. Hanya harus ditanya, itu benar enggak? Siapa tahu salah nulisnya. Oke, gitu. Oke, kalau sudah kita satu resep lagi. Bentar. Satu resep lagi itu tentang salep. Ini soal kalian paham nggak? Soal tahu nggak ini? Soal apa? Kalau kalian masih ingat. Soal UAS kalian kemarin itu loh. Yang dari HJA sama HPP. Ya, dari situ kan kalian bisa tahu. Kalau misalnya nggak bisa nyari berapa tabletnya kan nggak bisa ngitung harganya kan? Nah, gitu. Nah, sekarang yang ini. Inerson 15, gentamisinnya 10. Kalau tubenya itu inersonnya 15, berarti berapa tube? Inersonnya berapa gram ini? Inersonnya berapa gram? 15. Kalau satu tubenya 15 gram, ngambilnya berapa tube? 1. Berarti kemarin ya 1 saja ditambah dengan PPN. Jadi ditambah dengan margin harusnya. Nah, sekarang yang ini gentamisin salep. Satu tubenya itu 5 gram. Berarti berapa tube yang diambil? 2. Paham belum? Nah, oke. Kalau sudah berarti selesai kita. Dapat 2 materi tentang resep tadi ya. Resep yang satu dia kenapa yang amoxicillin harus dihabiskan. Ampicillin itu bukan harus amoxicillin, tidak. Tetapi garis merahnya adalah antibiotik. Gitu. Yang ini waktu misalnya besok kalian di apotek, ini gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya kalau di apotek kan tidak ada gram-graman. Jadi kan harusnya tube makanya. Yang ini ngambilnya 1 tube karena dia 15 gram 1 tubenya kan. Yang ini ngambilnya 2 tube. Tinggal ditambah dengan uang resep sama pot salepnya. Gitu saja nak. Ada yang mau tanya enggak? Nanti saya share ke itu Google Classroom kalau sudah. Buat pembelajaran saja karena tugasnya yang kemarin itu. Tidak ada tugas lagi. Nah, kalau kalian tidak ada hari ini tidak ada tidak ada tugas ya selesaikanlah yang tugas kalian minggu kemarin. Jadi tidak numpuk-numpuk, nanti alasannya banyak tugas padahal waktunya banyak kalian tidak mengerjakan. Gitu? Ada yang mau bertanya silahkan. Saya kasih waktu, kalau tidak ada nanti sudah. Videonya nanti akan saya share di Google Classroom. Video pembelajarannya. Tidak ada, nak? Tidak ada? Tidak ada. Oke lah, kalau tidak ada, sampai jumpa lagi minggu depan kalau misalnya
online lagi ya online. Kalau praktek ya praktek. Karena hari ini harusnya praktek, tapi karena besok